Halo guys, Ali di sini dan kita akan membahas tentang komunikasi organisasi dan kelompok. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan kali ini, kita perlu tahu dulu pengertian dari komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Itu menurut Anwar Arifin. Menurut Michael Burgon, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok sendiri mempunyai arti sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, menurut Deddy Mulyana. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Sifat-sifat komunikasi kelompok. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Ya, suatu kelompok ketika akan membahas sesuatu atau berkomunikasi pasti melalui tatap muka. Karena itu lebih memungkinkan daripada semisal kita menggunakan via chat atau yang lainnya. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Tentu kembali lagi ke definisi kelompok tadi. Kelompok adalah perkumpulan suatu orang yang memiliki tujuan bersama. Semua orang itu pasti punya tujuan masing-masing. Jikapun sama, itu terbatas orangnya. Tidak semua orang punya tujuan yang sama, seperti itu. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Ya tentu, sebuah kelompok pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengarahkan arah tujuan mereka itu kemana. Yang keempat, kelompok membagi tujuan dan sasaran bersama. Memang sebuah kelompok itu mempunyai satu tujuan, tapi untuk mencapai tujuan itu harus banyak hal yang dilakukan, dan tidak mungkin satu kelompok itu semua orang melakukan semua pekerjaannya bersama. Itu tidak mungkin, harus berbagi tugas. Ya, dan sifat komunikasi yang kelima adalah anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi hubungan sosial, di mana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi yang kedua adalah fungsi pendidikan. Sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok-kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, bergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi pendidikan ini sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya. Tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan masing-masing anggota, mustahil fungsi edukasi ini akan tercapai.
Yang ketiga, fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa risiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikian, malah membahayakan kedudukannya dalam kelompok. Fungsi yang keempat, fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, kita membahas tentang komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi proaksi dan regulasi. Hal ini maksudnya adalah komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk memberikan batasan ataupun aturan kepada kelompok dalam organisasi tersebut. Ya, yang kedua, fungsi menentukan tujuan organisasi. Adanya komunikasi dalam organisasi adalah agar kita lebih mudah untuk menentukan arah atau tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi menentukan area permasalahan. Ya, ini yang kadang penting dalam organisasi. Suatu organisasi, sehebat apapun organisasi tersebut, sehebat apapun ketua atau pemimpin organisasi tersebut, pasti tetap ada saja permasalahan. Nah, komunikasi dalam organisasi ini penting untuk menentukan area permasalahan. Fungsi selanjutnya, fungsi mengevaluasi performa. Ya, ini penting dilakukan agar kita tahu sejauh mana dan sejauh apa dan bagaimana kita selama ini atau organisasi selama ini berkegiatan atau melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, fungsi memberikan komando, instruksi, memimpin, dan mempengaruhi inovasi. Ya, komunikasi dalam organisasi penting untuk kita memberikan komando, instruksi, dan memimpin, mempengaruhi inovasi. Seperti itu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.